Pernahkah kamu berada di tempat yang begitu tenang, hingga kamu lupa bahwa bahaya bisa saja sedang menunggu di bawah kakimu? Aksi Satria Mitigasi dan Nadira Lestari. Guncangan di balik damai. Desa Nirwana. Nama yang seindah suasananya. Hamparan sawah membentang, suara anak-anak bermain di pematang, dan hembusan angin yang membawa harum kopi dari dapur-dapur rumah panggung. Tapi, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang tidak terlihat, sesar aktif yang membentang diam-diam di perut bumi. Sudah puluhan tahun tak ada gempa besar di sana. Mungkin itu sebabnya. Semua merasa aman. Terlalu aman. Disinilah Satria Mitigasi dan Nadira Lestari melangkah. Mereka adalah dua relawan penggiat kesiapsiagaan bencana. Tak membawa logistik, tapi membawa ilmu. Bukan makanan atau tenda darurat, tapi peta, alat peraga, dan simulasi. Kita datang bukan untuk menakut-nakuti, kata Nadira kepada warga yang berkumpul di balai desa. Tapi untuk mengingatkan bahwa bencana tak butuh izin untuk datang. Namun sebagian warga hanya tersenyum simpul. Ah, gempa sudah lama nggak ada, Mbak, kata Pak RT sambil tertawa kecil. Anak-anak yang duduk di lantai justru paling semangat. Mereka mengikuti permainan simulasi evakuasi dengan ceria. Bahkan tertawa saat disuruh tiarap dan berlindung di bawah meja. Tapi Satria menatap mereka serius, lalu berkata, lebih baik kalian tertawa saat latihan daripada menangis saat bencana datang sungguhan. Hari demi hari, Nadira dan Satria mengajak warga mengenal jalur evakuasi, membuat peta rawan bencana, dan menyiapkan tas siaga berisi air, senter, dan dokumen penting. Beberapa masih enggan. Tapi sedikit demi sedikit, rasa ingin tahu mulai tumbuh. Terutama ketika suara aneh mulai terdengar beberapa malam kemudian. Bumi seperti berdetak pelan. Suara dalam tanah yang hanya bisa didengar saat malam sangat sunyi. Nadira terbangun. Ia tahu. Ini bukan suara biasa. Ini adalah getaran awal, tanda alam mulai bicara. Warga pun mulai resah. Beberapa anak menceritakan mimpi rumah mereka roboh. Mungkin cuma perasaan, ujar Buati. Tapi Nadira menjawab pelan, kadang. Firasat itu bukan hanya perasaan. Bersama Satria, ia mengecek kondisi bangunan dan memberi saran penguatan struktural sederhana. 3 hari kemudian. Saat matahari baru setengah naik, dan anak-anak baru saja duduk di kelas, bumi menggeram. Tanah bergetar hebat. Bangunan gemetar. Suara piring pecah, teriakan, dan sirene alat peringatan sederhana yang dibuat warga berbunyi nyaring. Namun yang terjadi bukan kepanikan. Anak-anak langsung tiarap di bawah meja. Guru membuka pintu, membimbing mereka keluar. Warga berlarian, tapi menuju lapangan yang sebelumnya sudah ditunjuk sebagai titik kumpul. Dalam 2 menit, semua sudah berada di tempat aman. Nafas mereka terengah. Jantung mereka berdegup kencang. Tapi, mereka selamat. Karena mereka tahu harus kemana. Karena mereka pernah latihan. Gempa itu hanya berlangsung 1 menit. Tapi cukup untuk merobohkan beberapa rumah tua. Dinding retak. Genteng berserakan. Tapi tak ada korban jiwa. Tidak satu pun. Bahkan anak-anak sekolah semuanya utuh, meski ketakutan. Satria duduk di atas tanah, melihat warga saling bantu. Ada yang membagikan air. Ada yang menenangkan anak-anak. Nadira memeriksa luka kecil dan memeluk seorang nenek yang gemetar karena trauma. Tapi di mata mereka semua, ada rasa syukur. Mereka berhasil melewatinya. Di malam harinya, tenda darurat berdiri di lapangan. Tapi bukan suasana kelam yang terasa, melainkan kebersamaan. Api unggun dinyalakan. Anak-anak bernyanyi pelan. Dan Pak RT berdiri sambil berkata, dulu saya pikir ini semua berlebihan. Sekarang saya tahu. Inilah penyelamat kita. Malam itu, desa Nirwana berubah. Tak hanya secara fisik, tapi secara batin. Mereka bukan lagi warga yang tak peduli. Mereka menjadi komunitas yang tangguh. Yang saling jaga. Yang siap menghadapi guncangan. Kapanpun ia datang. Dari gempa ini, kita belajar, bukan bencana yang paling mematikan, tapi kelalaian dan ketidaksiapan kita sendiri. Bumi punya kekuatan besar,
Tapi manusia punya kekuatan untuk saling melindungi. Satria dan Nadira pun pamit keesokan harinya. Warga melambaikan tangan dengan senyum dan pelukan. Mereka bukan hanya kehilangan relawan, tapi mendapatkan dua sahabat baru. Dua sahabat yang datang bukan membawa barang, tapi membawa harapan. Karena pengurangan risiko bencana bukan hanya soal alat dan prosedur, tapi soal kesadaran, gotong royong, dan keinginan untuk belajar. Kita tak bisa menghindari gempa. Tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi korban. Itu adalah pesan utama dari Desa Nirwana. Pesan yang semestinya bisa sampai ke telinga kita semua. Kalau kamu merasa cerita ini penting, jangan biarkan berhenti di kamu. Klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe ke channel Hikmah Cerita. Bagikan cerita ini. Karena bisa jadi satu langkah kecilmu hari ini, akan menyelamatkan banyak nyawa di masa depan.